Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, sehingga rekan-rekan bisa mendapatkan update dari channel ini tentang saham-saham yang berpotensi. Oke, kita akan hari ini akan membahas saham-saham yang bergerak di pertambangan batu bara. Untuk yang pertama, kita akan melihat Indika Energi atau INDI. Dan ini ada 5. Nah, INDI yang pertama, kita akan mulai membahas yang sudah mulai memberikan perlawanan selagi market masih tertekan. Nah, ini yang pertama yang sudah memberikan ada perlawanan sehingga mulai ada rebound, yaitu INDI. Dimana cara candle dapat kita lihat 2 hari ini terlihat sudah mulai ada demand masuk. Ini dapat kita lihat juga dari volume mulai naik, dan terlihat dari tren pun 2 hari ini INDI berusaha keluar dari downtrend channelnya. Jumat kemarin sudah sempat keluar, itu menguji resist di 1560, namun tertekan kembali sehingga masih close di bawah garis downtrend channel bagian atasnya. Nah, kita akan lihat kembali untuk minggu depan. Ini chance-nya dapat kita lihat dia konfirmasinya balik ke arah, yaitu dia harus menunggu penembusan dari resisten 1560. Nah, kemudian INDI akan memiliki potensi untuk lanjut menguat menuju ke resisten berikutnya yang ada di 1685, dan juga di sini dapat kita lihat moving average 20-nya. Dan biasanya saham-saham yang mengalami tekanan jual dan sudah tekanan jual yang berkepanjangan, dia akan masuk ke dalam suatu tren yang downtrend yang seperti terlihat di sini. Nah, ini sudah di dalam downtrendnya karena mengalami tekanan yang berkepanjangan. Nah, apabila dia bisa break dan juga menembus resisten di 1685, INDI akan mulai berubah arah menjadi uptrend bila dia bisa menembus resist 1685 ya. Nah, selain itu di sini juga dapat kita lihat di bulan Desember, INDI ini sudah mulai kenaikan tertahan di level psikologis 2000. Dan kemudian mulai di sini dapat terlihat sudah mulai bergerak sideways, dan mulai pertengahan Januari dia terseret koreksi IHSG sehingga dia menjadi downtrend turun dan keluar dari support sideways-nya, dan mengalami tekanan jual downtrend sampai penurunannya dia tertahan di area support 1320 sampai 1410. Dan dia sekarang hari ini sudah mulai ada demand masuk, mulai ada akumulasi beli masuk. Namun semua itu masih belum mengkonfirmasi perubahan tren di INDI. Dan kemudian kita akan melihat dari indikator MACD-nya, dapat kita lihat di sini tekanan jual yang ada di INDI terlihat sudah mulai mereda ya. Jadi maksudnya tidak terlalu kuat, lebih lemah daripada tekanan jual sebelumnya. Jadi di MACD dapat kita lihat mulai ada divergen di mana penurunan harganya lebih dalam daripada kekuatan tekanan jualnya, sudah tidak seperti yang dulu.
Jadi ada chance lebih besar Indi untuk bisa mulai rebound. Dan ini akan kita lihat besok. Apabila besok confirm dia tidak membuat new low atau menembus support di 1320 dan 410, ini ada chance Indi untuk bisa mulai rebound. Confirm reboundnya dia ada di 1600, di 1560 dia akan mulai confirm untuk bisa bergerak rebound. Berikutnya kita akan melihat dari moving average-nya. Nah, untuk Indi sekarang posisinya dia sudah menembus dan jebol MA50 karena memang tekanan jualnya sangat kuat. Dan dapat dilihat di sini MA20-nya moving average 20 berwarna biru ini terlihat akan dead cross moving average 50. Dan sekarang posisi candle dia posisinya di atas moving average 100. Nah, kita harapkan Indinya bisa bertahan di atas MA 100 yang merupakan MA jangka menengah. Nah, dengan target seperti tadi, dia ada potensi menuju ke moving average 20 di kisaran 1685. Dan berikutnya kita akan melihat bagaimana pergerakan asingnya. Nah, untuk pergerakan asing untuk seminggu terakhir, walaupun harga Indinya terus turun, nah namun terlihat 5 hari terakhir asing mulai reakumulasi lagi untuk saham Indi. Dan juga dari candlestick pun juga terlihat sudah mulai tertahan koreksinya dan mulai mendatar atau mulai membuat base. Nah, kita tinggal menunggu level konfirmasinya, triggernya yaitu penembusan dari resist pertama di 1560, dan apabila bisa lanjut naik menembus resist yang kedua di 1645, maka confirm sudah Indi akan mulai berubah trennya untuk bisa uptrend kembali. Nah, saham kedua kita akan melihat Indo Tambang Megah Tbk atau ITMG. Nah, ITMG juga terlihat di sini 2 hari terakhir dia mulai ada demand masuk ya, sehingga rebound Indi mulai bergerak. Nah, Indinya bergerak rebound, namun memang kenaikannya ini masih tertahan di resist 12.275. Di sini dapat kita lihat juga volumenya memang sudah mulai meningkat di area ini. Kisarannya di 11.350 sampai 12.275. Ini terlihat untuk sementara menjadi area demand yang cukup kuat untuk menahan laju penurunan dari ITMG. Nah, untuk confirm rebound ini akan membutuhkan penutupan di atas 12.275. Nah, bila bisa bertahan di atas 12.275 ini ada potensi dia akan lanjut naik menuju ke moving average 20-nya dan juga di area resist pertama yang akan ada di kisaran 13.625 sampai 14.100. Nah, ini area resist yang akan di targetnya, target rebound dari ITMG. Memang penurunannya sudah cukup lama ya. Kisah dari pertengahan Januari ya, sudah hampir 2 minggu. Nah, sudah 2 minggu. Nah, kita harapkan ada technical rebound dari ITMG. Nah, sedangkan dari MACD dapat kita lihat juga memang sudah muncul divergen di mana harga turun lebih dalam daripada indikator MACD menandakan tekanan jualnya lebih lemah, namun harga bisa turun lebih dalam, jadi sudah mulai ada divergen. Nah, biasanya bila muncul sinyal seperti ini ada chance untuk potensi untuk rebound lebih besar. Tinggal menunggu volume dan juga konfirmasi
penembusan 12.275. Nah, berikutnya kita akan lihat dari moving average. Sama seperti ini, dia sudah break MA50. Moving average 20-nya juga menembus MA50. Nah, di sini dapat kita lihat ya, koreksinya ini 3 hari ini sudah mulai tertahan di kisaran 12.000 ya. Nah, kita harapkan dia bisa mulai ada technical rebound ya, seperti yang terjadi di penurunan sebelumnya. Dia ada technical rebound walaupun secara middle jangka menengah ya. Ini sudah mulai downtrend, dapat kita lihat. Lama penurunan dia sudah lebih lama daripada rebound. Nah, reboundnya cukup pendek. Nah, ketika dia turun, dia masanya trendnya lebih lama. Jadi ini memang sudah jelas terlihat memang sudah di dalam downtrend. Nah, ini namun di 3 hari terakhir ini sudah mulai terlihat ada demand masuk sehingga membuka peluang ITMG untuk bisa ada technical rebound. Nah, untuk dari sisi pergerakan asing dapat kita lihat, nah 2 hari ini asing pun sudah mulai masuk kembali dan terlihat value-nya makin kemarin juga makin besar, walaupun dapat kita tahu sendiri cuma kemarin IHSG minus dalam lagi, namun asing memutuskan untuk masuk di ITMG. Nah, dapat kita lihat sini pergerakannya ya. Ketika ITMG-nya turun, terlihat asing malah masuk rajin mengumpulkan ITMG. Nah, sama dengan di Januari ini, ITMG juga turun, namun asing tetap rajin mengumpulkan ITMG karena ITMG juga bentar lagi akan membagikan dividen, karena dividen ITMG cukup besar. Oke, saham ketiga kita akan melihat Bukit Asam Tbk atau PTBA. Nah, untuk PTBA, ini PTBA dari pergerakan candlenya turunnya memang lebih landai atau tidak terlalu turun ya, paling tidak penurunannya paling kecil daripada saham-saham yang lain, saham batubara yang lain. Belum mulai rebound seperti Indi dan ITMG. Nah, di sini dapat kita lihat penurunannya masih tertahan di kisaran supportnya di 2620 sampai 2510. Nah, di sini menjadi area demand yang terlihat menahan koreksi dari PTBA. Nah, 2 hari ini terlihat dia tembus, dulunya sempat 2480. Ini emang posisinya IHSG-nya tertekannya sangat dalam sehingga mau tidak mau dia terlihat jebol. Nah, kita akan tunggu minggu depan. Ya, bila masih bisa bertahan di atas support 2620, ini akan sangat bagus. Ini akan buka peluang untuk ITMG mengalami technical rebound untuk menuju ke resist pertama di 2740, dan kemudian dia akan confirm mulai rebound mantul, trennya akan coba berubah dari downtrend, dia akan beralih ke uptrend bila dia bisa keluar dan naik ya, close di atas resist di 2870. Di sini juga ada potensi juga untuk PTBA membentuk double bottom. Nah, dari volume terlihat 3 hari terakhir volumenya cukup bagus dan harga memang tertahan di area support 2510 dan 2020. Ini akan lebih bagus bila bisa lanjut rebound. Nah, dari MACD sama seperti yang ketiga saham sebelumnya, tekanan jualnya terlihat lebih lemah, tinggal menunggu
ada technical rebound di PTPA. Nah, dari moving average-nya, nah di sini juga kita lihat dia posisinya penurunannya lebih kecil atau tekanan jualnya lebih lemah daripada yang lain. Dapat kita lihat di sini dia posisinya baru nembus. Ketika IHSG-nya memang tekanannya sangat besar, dia baru nembus, beda dengan yang Indi, ITMG. Ini ya tekanannya jual lebih kecil, ini terlihat dari posisi moving average-nya juga. Dan ini ada potensi dia akan rebound. Nah, ini yang sebelumnya Indi, ITMG sudah break, EMA 520-nya juga hampir pasti dia dead cross ke EMA 50. Nah, di PTPA masih cukup jauh. Kemudian dari pergerakan asingnya, 2 hari ini asing masuk cukup agresif. Nah, bila ITMG dari Desember juga asing masuk, dan di PTPA sama. Desember terlihat masih belum terlalu agresif masuk. Nah, di Januari ini dapat kita lihat asing sangat agresif masuk di PTPA. Nah, sehingga grafik penurunan dari PTPA dia posisinya lebih penurunannya cukup landai bila dibandingkan Indi dan ITMG tadi. Berikutnya delta dunia makmur atau DOIT. DOIT juga masih downtrend dan sekarang pun jangka pendek pun juga masih downtrend. Terlihat dari chart di samping ya, dia 2 hari ini masih belum ada candle rebound, walaupun mulai perlawanan masuk, namun volume masih kecil, tekanan jual masih berat. Namun di sini dapat kita lihat area supportnya yang menahan penurunan DOIT ada di 286 sampai 300. Nah, ini area yang menjadi support penahan dari koreksi DOIT sekarang. Nah, di sini dapat kita lihat dari indikator MACD-nya mulai ada masuk ya. Ini khususnya hari Jumat kemarin. Mulai ada reakumulasi, namun kita akan membutuhkan konfirmasi, yaitu DOIT-nya harus close di atas 300 lebih dulu, minimal 300 lebih dulu, sehingga itu akan memastikan adanya konfirmasi adanya akumulasi yang serius dari big money. Dengan target DOIT technical rebound-nya dia akan menuju ke area resisten yang kisarannya ada di 334 dan di 360. Nah, berikutnya kita akan lihat dari moving average-nya. Nah, ini posisi DOIT malah terlihat lebih parah ya. Lebih parah dari 3 saham sebelumnya, Indi, ITMG, dan PTPA. Sudah breakdown 50 dan posisi moving average 20-nya pun sudah dead cross MA 50. Nah, posisinya lebih parah. Penurunannya ternyata dia lebih parah daripada yang lain. Terlihat dari MA-nya, dan di sini dapat kita lihat bahkan sudah posisinya DOIT ini sudah tembus jebol MA 100-nya. Jadi dia harus naik ke atas 300 dan dia harus bisa bertahan stay di atas MA 100. Nah, sedangkan dari pergerakan asingnya di sini dapat kita lihat cukup berbeda dengan 3 saham sebelumnya, Indi, ITMG, dan PTPA. Ini tekanan jual asing sangat besar, khususnya mulai start di akhir November. Nah, terutama di Desember ini asing tekannya sangat besar. Nah, dan itu tercermin dari chart dari DOIT yang ternyata chartnya paling jelek dibanding 3 saham sebelumnya. Nah, di sini Januari mulai ada asing sudah mulai menurunkan tekanan dan mulai
reakumulasi doit walaupun masih belum signifikan, sehingga pergerakannya pun belum terlihat adanya pergerakan yang serius dari big money. Berikutnya kita akan melihat Adaro. Nah, untuk Adaro ini juga masih tekanannya juga masih besar, terlihat dari chartnya. Nah, 2 hari terakhir ini ketika Samlan sudah mulai Indi, TMK sudah mulai oke. Nah, ini Adaro masih ditekan. Dilihat volumenya juga cukup besar ya, tekanan jualnya di Adaro ini cukup berat. Nah, di sini juga dapat kita lihat. Nah, emang tekanan jual di Adaro lebih besar, bila yang lain dia di sini lebih kecil, tekanannya kali ini lebih kecil daripada tekanan sebelumnya. Sedangkan di Adaro ternyata lebih besar. Jadi untuk Adaro ini area supportnya untuk sekarang ini yang sedang diuji yaitu di kisaran 1180 sampai 1240. Ini adalah area support yang selama ini menahan penurunan, khususnya 4 hari terakhir ini. Kita tunggu akankah support ini bisa menahan koreksi yang terjadi sekarang. Jadi untuk konfirmasi reboundnya untuk Adaro dia harus bisa naik ke atas 1200, minimal di 1240, dan bisa bertahan di atasnya untuk bisa mengalami technical rebound menuju ke 1360 yang terdekat. Kisaran sini 1360-an. Dan dari sini kita simpulkan dari 5 saham batubara yang kita bahas hari ini, untuk posisi yang paling berat ada di Adaro dan di Doit. Nah, ini moving average-nya. Nah, ini juga diperjelas bila kita lihat dari moving average posisinya. Ini tekanan jualnya sangat berat sekali di Adaro. Ini MA-nya 520 sudah dead cross terhadap moving average 50. Ini sudah jebol, 50 jebol, 100 jebol. Nah, sekarang menguji ke MA, moving average jangka panjangnya, yaitu MA 200. Nah, semoga saja ini bisa menahan penurunan, karena kalau moving average 200-nya juga dijebol juga, ini akan sangat berbahaya untuk Adaro. Nah, kita lihat pergerakan asingnya, dan ini dikonfirmasi juga dari pergerakan asingnya, dan ternyata 3 hari ini ketika saham-saham lainnya dia asing net buy, nah ini asing di Adaro net sell, dari asingnya net sell. Nah, ini bedanya. Dapat kita lihat, ini posisinya hampir mirip dengan Doit. Akhir November mulai ditekan, Desember asing keluar besar, walaupun ada reakumulasi, namun terlihat masih minor. Jadi tidak membuat chart dari Adaro ini terlihat cukup parah, sehingga penurunannya cukup dalam, karena posisi asing juga posisinya juga net sell. Apalagi di 3 hari terakhir asing masih terus melanjutkan tekanan jualnya, sehingga membuat penurunan dari Adaro terlihat paling parah atau paling berat daripada Indi, ITMG, PTBA, Doit. Dan Doit juga sama ya, sama parah juga. Jadi untuk batubara ini dari 5 saham yang dibahas hari ini, yang posisi yang paling agak lumayan, paling bagus ada di Indi, TMG, dan terakhir ada PTBA untuk sebagai pilihan. Nah, untuk Adaro dan Doit ini akan menjadi pilihan yang terakhir, karena memang masih belum ada perubahan yang signifikan di Doit dan Adaro. Berikutnya kita akan melihat pergerakan IHSG kita yang 7 hari ini membuat kita banyak untuk rekan-rekan menjadi hopeless, karena 7 hari kita mengalami penurunan yang tekanan jual yang cukup berat.
Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan IHSG, saya akan coba menawarkan suatu program membership dari Rob Chameleon Trader, di mana nanti rekan-rekan bisa mendapatkan rekomendasi saham dengan trading plan yang jelas, disertai chart analisa teknikalnya. Nah, ini untuk contohnya, ya di minggu-minggu terakhir ini, ketika IHSG turun, ini ada contoh untuk rekomendasi saham. Ini contohnya ERA. Nah, di sini saya akan membantu memberikan saham-saham yang memiliki potensi terbaik di saat IHSG masih dalam keadaan sangat buruk atau downtrend. Saham ERA bisa melawan arus dan malah naik. Dari posisi hari kita melakukan posisi spekulasi beli, ini ya, sampai tingkat tertinggi ini sempat naik sampai 10%, dan terlihat chartnya masih cukup bagus untuk melanjutkan kenaikan untuk lanjut menuju ke 3000 ya. Nah, berikutnya ini ada rekomendasi beli juga di hari yang sama, LSIP. Nah, terlihat LSIP trennya cukup bagus ya, di saat cukup bagus dibandingkan dengan IHSG yang malah hancur bergerak turun. Ini LSIP mulai ada perubahan tren yang terjadi dan dia sudah mulai keluar ya dari downtrendnya. Jadi untuk bila rekan-rekan tergabung dalam grup membership ini akan lebih terkonsentrasi untuk saham-saham yang akan bergerak naik dan tidak malah terjebak untuk menebak-nebak bottom dari saham-saham yang terus diajar turun. Dan dia bergabung, selain mendapatkan rekomendasi saham, juga akan mendapatkan update ya dari saham-saham yang direkomendasikan. Kita akan update terus. Ini contoh-contoh ya. Ini akan mendapatkan update pergerakannya setiap hari, sehingga rekan-rekan yang tidak memiliki waktu bisa lebih mendapatkan informatif dan tidak perlu melihat, lebih santai untuk melakukan trading di saham. Nah, selain itu juga rekan-rekan bisa berkonsultasi dan menanyakan apa saja tentang saham. Semisal menanyakan analisa selain saham yang direkomendasikan, atau update dari support resistance saham-saham yang di luar direkomendasikan juga boleh ditanyakan, atau juga meminta pendapat akan bila ingin masuk entry di suatu saham juga bisa ditanyakan juga. Oke, nah berikutnya kita akan melihat IHSG ya. Nah, untuk IHSG hari ini bulan Januari akhir ini rekor penurunan ya untuk IHSG, yaitu 7 hari beruntun turun. Nah, di mana gejala awal bencana ARB berjilid-jilid ini sudah tampak ketika IHSG jebol. Nah, di sini dia sudah jebol. Nah, kan jebol. Di sini dia jebol uptrend. Nah, ini garis uptrend yang terbentuk dari awal. Ya, dari awal nih, dari November. Ini uptrend. Nah, di akhir Desember sempat jebol. Namun kan langsung recovery dan langsung balik naik ke uptrend. Nah, di sini naiknya pun tidak sampai uptrend channel bagian atas. Ini ada gap segini ini, jadi menandakan hal ini harus kita baca, yaitu mulai adanya pelemahan dari uptrend tersebut karena kenaikannya tidak sampai menyentuh uptrend channel bagian atas. Seperti kenaikan ini dia kan hampir menyentuh. Nah, di awal Desember juga hampir menyentuh. Nah, di awal Januari kenaikannya sudah nggak menyentuh sama sekali, sedikit pun jauh, selisihnya jauh, sehingga mulai muncul pelemahan tren. Nah, pelemahan tren ini dikonfirm dengan penurunan jebol kali kedua dari uptrend yang pertama. Ini sudah sinyal-sinyal serem ya, udah mulai sinyal-sinyal. Nah, diulangi lagi dalam 3 hari ke depannya, biasanya jebol kembali
dan tidak besoknya malah amblas anjlok lagi. Ya, ini di sini dia malah menembus MA20 dan ini memicu dan akhirnya memicu kepanikan. Nah, jadi dari pembahasan ini untuk rekan-rekan yang masih terjebak atau belum tidak sadar akan bahaya di market bisa membaca indikasi dari awal sinyal bahaya. Nah, di fase yang ini pun sudah mulai terendus harus memunculkan kewaspadaan kita dan langsung kita terapkan di portofolio kita sehingga kita sudah akan mengurangi portofolio kita, mulai mengurangi, dan ketika break keluar dari uptrend jebol uptrend lagi ini kita harus mengurangi lagi, dan ternyata 3 hari kemudian juga tembus lagi, ini harus kita kurangi sampai akhirnya, nah di sini kita mengurangi posisi harus sampai harus menyediakan cash di atas 70 sampai 80% di sini. Jadi ketika dihajar kepanikan di sini, kita akan lebih santai karena kita memiliki persediaan cash lebih besar. Jadi sambil menunggu akhir dari downtrend ini. Nah, di sini sekarang posisi dari IHSG sendiri sudah di area demand yang terjadi di akhir Desember dan awal di mana kita menyentuh 5.800-an, ini juga di akhir Desember dan awal Januari menjadi area demand dan harga bisa mantul tinggi. Nah, kita akan tunggu untuk awal Februari bisakah mantul, atau bila kita lihat saham-sahamnya ini akan ada potensi dia akan jebol. Nah, jebolnya kemana? Nah, ini kita harapkan di sini dapat kita lihat area demand berikutnya yang akan bisa menjadi area pantul, apalagi kalau asing ikutan menekan. Ini kan pasti jebol. Area 58 ini pasti jebol. Yang potensi dia akan menuju area demand berikutnya ada di 5.500 sampai 5.600-an. Ini akan bisa menjadi target penurunan berikutnya untuk IHSG sebelum akhirnya dia harus technical rebound, karena tidak mungkin juga untuk turun terus, kan tidak mungkin. Nah, sini dari MACD-nya coba kita lihat tekanannya sangat besar, volumenya turun jauh karena banyak saham yang di lockdown dengan adanya ARB yang dibilang Panji, yaitu minusnya cuma 7%, di mana hal ini ternyata bukan menguntungkan retail, ini malah menguntungkan para bandar, sehingga bisa menurunkan harga dengan cost yang murah, di mana tidak ada yang melawan, ya harganya akan langsung dibanting, tidak ada yang bisa keluar pun dengan posisinya panik, ya. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan untuk membantu dalam mengambil keputusan beli atau jual. Terima kasih.